Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat AHA TV dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, Malaysia hingga Andalusia, semoga senantiasa sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada hari ini hari Jumat kita berjumpa lagi dalam rangka bincang-bincang ngobrol bareng sama Ustadz Abdul Haq Al-Bantani. Beliau adalah seorang pendiri program seribu rumah tabis ada ya. 1000 rumah tabis. Alhamdulillah, insyaallah. Baik, di kesempatan kali ini saya akan bertanya tentang rencana Ustadz dalam rangka mendirikan 1000 rumah tahfiz. Ya, begitu Ustadz. Apa kabar Ustadz Abdul Haq? Alhamdulillah sehat, kuat, omset meningkat. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah. Ya, rencana saya dapat kabar udah lama juga tahu Ustadz. Maksudnya Ustadz ada ingin mendirikan 1000 rumah tahfiz. Itu motivasinya apa Ustadz? Yang pertama adalah background pendidikan. Background ya. Ya, saya di Pakistan sempat 5 tahun program menghafal Al-Quran plus tafsir. Kemudian pulang ke Indonesia memang ingin supaya banyak orang menghafal Al-Quran. Waktu itu sih masih tergolong sepi orang para menghafal Al-Quran. Namun alhamdulillah lambat laun sekarang mulai menjamur di mana-mana. Itu motivasi pertama. Dari mana? Memang sempat lama maju mundur niat. Cuma ada 1-2 kata yang masuk ke telinga menjadi tergerak juga. Iya. Ada kawan nih sih sampai bercanda, Ustadz, orang bisa main bola kalau dia latihan di luar negeri, itu pulang-pulang pasti bikin tim bola. Iya. Ya kan? Betul. Orang juara karate, juara silat di luar negeri, pulang pasti bikin tim silat. Oh gitu. Ya. Masa kita belajar di luar negeri hafal Quran, kok nggak bikin lembaga hafiz Quran? Nah, di situ kena. Iya, ada dorongan itu. Dorongan. Yang pertama. Yang kedua, ketika kita ceramah kemana-mana, tapi kok nggak ada santri gitu. Macam-macam ompong katanya. Saya hebat Ustadz, kalau ceramah kemana-mana, tapi nggak punya santri yang dididik, itu macam ompong gitu. Iya, sendiri saya pun, aja. betul juga. Nah, mengurangi jadwal ceramah, kemudian fokus pada pembinaan santri-santri. Di situ awalnya, Mas. Iya, udah berapa lama jalan itu? Jalan alhamdulillah sudah 4 tahun. Ini tahun keempat, dan bersyukur sudah ada panen anak-anak yang bisa hafal Al-Quran itu. Itu lokasinya di mana saja? Yang pertama di Komplek Beringin Indah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua di Cipta Karya, yang ketiga di Rumbai, yang keempat alhamdulillah di beberapa tempat. Iya, sudah dalam 1000 rumah tahfiz sih. Bagaimana konsepnya Ustaz? Kok 1000 rumah gitu? Apakah Ustaz bangun sendiri atau bagaimana gitu? Nah, 1000 rumah ini ya kita dan tim memotivasi, menginspirasi, menggerakkan orang supaya membuat rumah tahfiz. Dari mana sumber dayanya? Pertama memang sumber daya rumah kosong, ruko kosong di Pekanbaru nih. Ya, di Pekanbaru kalau kita jalan-jalan, satu komplek perumahan pasti ada tuh 2-3 rumah yang kosong. Komplek A, komplek B, komplek C, belum pernah lihat saya rumah full 100% terisi ada. Pasti 2-5-3 rumah, bahkan 11 rumah kosong itu kan, tidak dijual, tidak dikontrakan. Nah, ini kan mubazir. Betul. Nah, ada kaidah dari Umar bin Khattab, kalau sudah 2 tahun di lahan kosong, segera diberdayakan. Oh, nggak boleh itu mubazir. Diamkan dipanggil siapa yang punya, kenapa dikosongkan ini? Masih banyak pemuda yang nganggur, masih ada bibit tanaman yang perlu ditanam, masih ada faktor produksi yang lain. Kenapa tidak dikerjakan gitu? Maka jadilah lahan kosong tadi diolah oleh anak muda, tanamin jagung, tanamin gandum, 4 bulan panen, bagi hasil. Sehingga tidak ada yang mubazir. Kaidahnya begitu tuh ya. Wah, menarik sekali ya. Mudah ternyata untuk membangun rumah tahfiz itu. Dengan sumber daya, dengan kerjasama, tentu semua bisa berjalan. Ya, menarik sekali, Ustaz. Untuk santri-santri sendiri bagaimana Ustaz? Santri pun sama ya, yang penting rumahnya sudah siap, kita masukkan satu ustazah yang siap mengajar di situ. Paling lama seminggu 2 minggu santri akan datang. Oh gitu. Yang pertama warga sekitar, ada anak-anaknya anak-anak aja, anak SD, SMP, SMA di waktu luang dia belajar ke situ. Kemudian memang perlu yang mukim. Kalau yang sekolah kan sambil sekolah dia luang waktu belajar ngafal Quran,
pulang sekolah dia luang waktu belajar menghafal Al-Quran. Nah, tapi ada orang yang mukim, ada santri yang full 24 jam belajar di situ, sehingga nanti akan beda hasil yang didapatkannya gitu. Itu kita pancing, ada 1-2 santri, nanti alhamdulillah lama-lama datang 1, datang 2, datang 3, sampai mestinya satu rumah 10, bisa 12, bisa 14, artinya udah luber, udah full, baru kita bikin rumah berikutnya. Iya. Berarti ada batasan santrinya hanya 10 atau berapa? Ya, kita satu ustadz, satu rumah, 10 santri. Oh gitu. Karena sudah optimal tuh 10 santri. Lebih daripada itu, tempatnya pun sempit ya kan. Perlu tambahan kursi, tambahan tempat tidur. Nah, ketika 12 lebih dari 10, dipindahkan ke tempat lain yang kosong atau membuat rumah tapis yang baru. Oh, mencari tempat yang baru ya. Nah, justru disitulah berkembangnya gitu. Berkembangnya. Karena udah penuh, cari yang baru. Udah penuh, cari yang baru gitu. Boleh tahu, Tad, anak-anak santri ini hafiz ya Pak Ustaz? Ya. Itu berapa lama waktu yang dibutuhkan ketika memang fokus gitu kan? Belajar, menghafal, membenarkan bacaannya juga Tad ya? Tentu dengan sesuai tajwid ya Ustaz ya. Berapa target kita sih alhamdulillah selama 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun dia bisa selesai hafalan yang mutkin ya, yang 30 juz Al-Quran dan kuota hafalannya. Tapi ada juga yang sebagian cuma 2 tahun, ada yang setahun, ada juga tergantung kemampuan si anak tersebut. Tergantung lagi ya santri-santrinya mau serius ya Tad ya. Tapi yang pemilik rumah kita berikan yang longgar yang 3 tahun. Pak, saya ada rumah kosong. Oke. Tapi 3 tahun ya dialih fungsikan. Ada rumah kos, ada rumah kontrakan. Ketika dia berniat untuk menginfakkan rumahnya, rukonya, rumah kosnya buat tahfiz Al-Quran, maka selama 3 tahun. Berarti 2021 Agustus, 2022, 2023, 2024 3 tahun jangan diapa-apain. Khusus buat menghafal Al-Quran saja. Iya. Berarti sifatnya apa itu Tad? Rumah silakan dipakai selama pertama 3 sih tahun. apa namanya alih fungsi, hak guna pakai berarti kan. Hak pakai ya. Hak pakai itu saja. masuk infak, sedekah atau wakaf itu? Itu masuk infak aja. Infak ya. Ya, infak ini rumah silakan pakai, maka yang pemilik rumah dapat pahala dari semua amalan yang dilakukan oleh santri dan ustadz yang ada. Gitu. Masya Allah, luar biasa. Ya. Daripada rumah yang kosong. Betul. Apalagi sekarang banyak rumah yang pahala ya kan. Gak ada tempat kan itu. Udah jelas nggak dapat pahala, justru tadilah diisi oleh makhluk-makhluk asing, jin, setan, genderuwo, justru ngesot, masuk di situ. Benar sekali, Tad. Ini menarik sekali buat sahabat-sahabat HTV, bagi yang punya rumah kosong atau tempat yang tidak dipakai atau tidak disewakan atau memang rumah kos ya. Silakan bisa dijadikan dalam masuk di program rumah tahfiz yang mana nantinya akan di pembinaan oleh Ustadz Abdul Haq. Begitu Ustadz ya? Ya, insya Allah. Insya Allah. Jadi di samping rumahnya bermanfaat, juga akan mengalirkan pahala amal jariah. Insya Allah. Ya Ustadz, menarik sekali Ustadz program yang Ustadz dirikan ini. Artinya semua orang punya peluang untuk beramal gitu ya. Iya, buat orang tua yang belum sempat menghafal Al-Quran, buat ibu bapak yang nggak ada waktu untuk menghafal Al-Quran, tapi dia punya lahan, maka bantu mereka untuk punya tempat. Masya Kalau zaman baheula sih mungkin di bawah pohon, ya nggak di pinggir sungai. Sekarang nggak bisa. Harus ada rumah, mereka tempat pelindung, makan minum di situ, luang waktunya menghafal Al-Quran. Gitu. Iya. Santri sendiri itu gimana Tad? Berbayar atau bagaimana Ustaz? Santri yatim duafa gratis. Oh, yatim duafa gratis. Yatim duafa gratis. Ya, alhamdulillah program ini gratis buat para santri yang tidak mampu ya. Ya, luar biasa ya program yang dibangun oleh Ustaz Abdul Haq dalam mewujudkan 1000 rumah tahfiz. Semoga sahabat-sahabat semua yang sedang menonton atau melihat channel ini tergerak hatinya juga mensupport program 1000 rumah tahfiz oleh Ustaz Abdul Haq dan tim. Insyaallah ya. Menarik sekali Tad. Di hari Jumat ini pembahasan tentang Al-Quran nih Tad ya. Iya. Yang mana Al-Quran sendiri merupakan ya pedoman hidup kita itu. Tentu sekian kita terus menimba ilmu, terus menggali dan mengkaji dan mentadaburi Ustaz ya. Betul. Al-Quran. Itu bagaimana Ustaz kiat-kiat kita sebagai orang-orang yang masih awam atau masih dalam pelajaran itu Ustaz, untuk bisa terus istiqomah. Yang pertama memang luangkan waktu. Ya. Niat pun tak ada fungsi kalau kita tidak mau meluangkan waktu. Niatnya tapi nggak mau datang ya kan, tak mau berangkat, tak mau luangkan waktu.
Betul. Yang kedua cari guru. Betul. Ya, cari gurunya siapa yang mau kita belajar ilmu darinya. Orang belajar piano ada gurunya. Betul. Bahasa Inggris ada gurunya. Matematika dia les matematika ada gurunya. Iya, demikian pula Al-Qur'an. Kalau nggak ada guru mau berguru sama siapa? Betul. Jadi baca sendiri atau tidak malah salah lagi. Salah. Tunjuk siapa gurunya. Bismillah, saya mohon berguru, izinkan jadi muridnya. Oke, tinggal ikuti. Iya. Nanti guru tadi yang memberikan pedoman. Oh, ini belum bisa ngafal, baru tajwid dulu. Nah, belajarlah ikhfa, idgham apa. Ini belum betul. Coba makhraj dulu, alif, ain, sin, shin, dhad. Oh, itu lama ya. Iya. Harus banyak belajar lagi. Huruf-huruf makhrajnya harus pas ya. Betul, kalau harus tidak pas. salah gitu. Iya. Masya Allah. Jangan sampai udah sarjana, udah MBA, udah MSc, Baca Al-Quran. Oh, aduh. Agamanya Islam kan, itu yang prihatin kita. Iya betul. Padahal sudah diperintahkan untuk membaca secara tartil ya, secara benar. Saya dengar pernah baca, Ustaz. Mungkin sahabat ATV juga pernah mendengar artikel begitu. Suatu ketika seorang orang tua mempunyai seorang anak yang hafiz, itu bisa masuk surga gimana, Ustaz? Iya. Man qara al-Qur'an fastazharahu. Barang siapa membaca Al-Qur'an kemudian menghafalnya. Baca, hafal. Ya, fahalla halalahu faharrama haramahu. Dia halalkan apa yang dihalalkan dalam Al-Qur'an dan diharamkan apa yang diharamkan dalam Al-Qur'an. Ya. Kita ulang nih. Siapa baca Al-Qur'an? Baca, kemudian menghafalnya. menghafalnya, ya. Kemudian menghalalkan apa yang dihalalkan. Oh ya, perintah. Mengharamkan apa yang diharamkan. Perintah larangan Ya, faham berarti dia kan? Ya. Maka wasyafahu asyaratin min ahli baiti kulluhum qad wajabat lahun nar. Maka baginya syafaat kepada 10 ahli keluarganya. 10 ahli keluarganya. Qad wajabat, qad sungguh wajabat wajib baginya masuk neraka gara-gara anaknya, cucunya, sepupunya yang hafiz Quran tadi, maka 10 orang tadi diberikan syafaat masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Itu tanpa hisab gimana, Ustaz? Insya Allah berdasarkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa anaknya? Pak, berapa anaknya? 10. Siapa aja? Angkatan darat, udara, laut, polisi, tentara, insinyur, dokter, dosen, PNS. Mana yang hafal Al-Qur'an? Itu. Iya. Kenapa orang berlomba-lomba ingin punya anak militer, ingin punya anak dosen, ingin punya anak dokter? Kenapa belum berlomba-lomba punya anak yang hafal Al-Qur'an? Masya Allah. Padahal Jadikan salah satu dari anak keturunan kita menjadi penghafal Al-Qur'an. Karena dunia akhirat fadilahnya luar dunia biasa. akhirat, Ustaz. Masya Allah. Pentingnya kita mempunyai ahli Quran dan anak-anak yang hafiz, karena itu insya Allah bisa menjadi syafaat ya, Ustaz ya. Amin. Syafaat untuk kita di pengadilan Allah di akhirat nanti. Ya, saya juga termotivasi, Ustaz, untuk mempunyai anak itu satu untuk berapa orang, hendaknya menjadi seorang yang hafiz ya, Ustaz ya. Ya. Alhamdulillah pembicaraan kita bersama Ustaz pagi ini sangat menarik dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil, terutama dalam program yang Ustadz bangun sendiri, mendirikan 1000 rumah tahfiz se-Indonesia. Mohon doanya sahabat ATV, semoga bisa berkontribusi ya, bisa menjadi ladang amal bagi Ustadz dan tim dan orang-orang yang terlibat dalam program tersebut. Amin ya Allah. Dan juga kepada orang tua, keluarga yang punya anak, seperti yang Ustaz sampaikan tadi, hendaklah kita mempunyai anak yang menghafal Al-Quran, yang insya Allah akan memberikan syafaat nanti di yaumul akhirat. Ya, insya Allah ya. Baik, Ustaz. Sangat luar biasa ya, Ustaz ya. Terima kasih banyak Sama-sama, Bang Henry. Sharing pagi ini, semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi Ustaz. Amin. Baik sahabat ATV dimanapun Anda berada, demikianlah ngopi-ngopi kita, ngobrol perkara iman bersama Ustaz pagi ini. Semoga bermanfaat tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.